Apa nih guys? AFF dan Malaysia kena prank? Prank apa tu guys? Manchester United cuma kirim tim lapis 3. Benarkah ini guys? ASEAN ngamuk, pemainnya boykot lagi. Saat ini drama yang terjadi menjelang ASEAN All-Star melawan Manchester United terus berlanjut. Drama ini sendiri berawal ketika ada pengamat Malaysia yang menginginkan Jaitsa sebagai kapten tim di ASEAN All-Star. Betul. Sebuah hal yang langsung mendapatkan reaksi tidak setuju dari fans Indonesia. Mereka tidak setuju karena Bang Jai akan difokuskan untuk membela timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Drama. Oke guys, ada dua pengamat bola sepak Malaysia daripada Astro yang menginginkan Jaitsa untuk turut serta dalam ASEAN All-Star untuk memakai lilitan kapten. Mereka menginginkan Jaitsa untuk memimpin pasukan ASEAN All-Star untuk melawan Manchester United. Itu yang mereka inginkan, tapi tidak dapat. Tapi enggak apa-apa lah guys, kita pun boleh faham Indonesia ada perlawanan yang lebih penting berbanding lawan Manchester United. Itu enggak apa-apa guys. Okay? Kemudian berlanjut ketika beberapa pemain ASEAN All-Star memilih mengundurkan diri, hingga puncaknya saat Manchester United cuma mengirim tim pelapis mereka. Berkenaan dengan itu, Malaysia menghantar 3 pemain. Ya benar, 2 pemain tarik diri, ataupun aku tak pasti guys, sama ada aku rasa kelab mereka tidak lepaskan pemain tersebut. Malaysia menghantar 3 pemain, 2 pemain tidak dilepaskan tapi akan diganti. Tidak ada kekurangan pemain dalam ASEAN All-Star. Pemain tersebut akan diganti. Samalah macam kalau Thailand, satu pemain tarik diri, pemain baru akan ganti. Begitulah guys ya. Berkenaan dengan Manchester United, adakah benar Manchester United ni hanya menurunkan pemain-pemain lapis ketiga saja guys? Maksudnya pemain simpanan je, tak ada pemain utama. Itu aku pun boleh menjangkakan. Sebab bagi aku ini bukan perlawanan yang penting. Mungkin mereka akan menggunakan pemain simpanan saja guys. Benda ni memang aku dah jangka. Lantas benarkah Setan Merah cuma mengirim tim pelapis? Dan alasan apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Bagi negara manapun, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, pastinya mereka bangga jika berhasil mendatangkan salah satu tim besar Eropa. Betul. Dan rasa bangga tersebut tahun ini bakal dirasakan oleh Malaysia. Alasannya adalah karena mereka berhasil mendatangkan Manchester United pada akhir Mei mendatang. Untuk mendatangkan Setan Merah, kabarnya Malaysia bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola ASEAN yakni AFF. Sehingga timbal balik dari kerjasama tersebut adalah tim yang dilawan oleh United adalah ASEAN All-Star, bukan tim Malaysia. Untuk pertandingannya sendiri akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil yang notabene adalah stadion terbesar di Malaysia. Tapi sayang, saat laga antara ASEAN All-Star melawan Manchester United belum dimulai, ada-ada saja masalah yang terjadi. Masalah yang dimaksud adalah ketika ada pemain ASEAN yang memilih mengundurkan diri. Pemain itu adalah Nicholas Mikkelsen, pemain dari Thailand. Alasan Mikkelsen mengundurkan diri karena tidak mendapatkan izin dari klubnya, yakni Odense. Kebetulan klub asal Denmark tersebut masih memiliki jadwal pertandingan sampai akhir Mei mendatang. Tak hanya tentang pemain, masalah lain juga muncul soal penjualan tiket yang sampai saat ini belum habis terjual. Sebuah kabar yang cukup mengejutkan karena tim sekelas Manchester United nyatanya belum mampu membuat tiket yang dijual langsung sold out dalam Guys, berkenaan dengan isu tiket, aku dah buat beberapa video berkenaan dengan isu tiket. Memang belum habis dijual lagi guys, tapi perlawanan masih ada lebih kurang lagi 1 bulan guys. Sekarang pun aku rasa udah hampir 70,000 tiket terjual. Mungkin 65,000 lah. Udah banyak tu guys. Lepas tu ada masih lagi 1 bulan. Jadi aku yakin tiket akan habis terjual. Bukan orang Malaysia je beli, orang Indonesia, peminat Manchester United di ASEAN, orang Indonesia, orang Thailand, orang Vietnam, semua akan datang ke stadium Bukit Jalil guys. Jadi aku yakin tiket akan habis. berapa jam? Hal itu tentunya sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Hampir dipastikan ketika PSSI menjual tiket, tiket tersebut pasti akan langsung terjual dengan beberapa jam saja. Misalnya ketika timnas Indonesia melawan Jepang, Australia, dan Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia.
Bahkan ketika timnas menjamu Argentina, tiket yang dijual oleh PSSI langsung ludes terjual cuma dalam sold hitungan out menit kurang saja. dari 5 menit. Para pemain Malaysia ikut undur diri dan fokus bela timnas. Yang dilakukan oleh Mickelson ternyata diikuti oleh dua pemain Malaysia, yakni Dominic Tan dan Sergio Aguero. Kedua Betul guys, dua pemain ini tidak dilepaskan oleh kelab. Dan mereka tidak akan bermain untuk ASEAN All-Star. Tapi nggak apa-apa, mereka akan diganti oleh dua pemain yang baru. pemain tersebut pada akhirnya juga tidak akan bermain melawan Manchester United. Alasannya adalah karena tenaga Dominic Tan dan Aguero akan digunakan oleh timnas Malaysia di lanjutan kualifikasi Piala Asia. Apalagi nanti lawannya adalah Vietnam, lawan yang pastinya tidak mudah bagi skuad Harimau Malaya. Sebagai gantinya, Malaysia kemudian mengirimkan dua pemain lagi, yakni Huzaimi Pie dan Azam Aziz. Dua pemain ini dikirim karena kemungkinan besar tidak akan mendapatkan panggilan dari timnas Malaysia. Uniknya, meski dua pemain Malaysia tadi mengundurkan diri, hal berbeda dilakukan oleh para pemain timnas Vietnam yang tergabung ke tim ASEAN All-Star. Mereka adalah Nguyen Quang Hai, Nguyen Huang Duc, dan Do Duy Man. Ketiganya memilih tetap bermain untuk ASEAN All-Star, meski beberapa Wah, Vietnam bagus ya. Bagi aku mereka menghantar pemain-pemain utama guys. Bagus guys. Respect dengan Vietnam ya. Beberapa hari setelahnya harus kembali bergabung ke timnas Vietnam untuk bermain melawan Malaysia. Mungkin itu dilakukan mereka karena sebelumnya sudah yakin jika Malaysia adalah tim yang mudah untuk dikalahkan. Tapi pada intinya, saat ini sudah ada 3 pemain ASEAN yang memilih memboikot pertandingan melawan Manchester United dengan beberapa alasan tertentu. Kim Sang-sik kecewa, tapi tak bisa menahan pemainnya pergi. Dari apa yang dilakukan oleh 3 pemain tadi, tentu membuat Kim Sang-sik kecewa. Sebagai pelatih ASEAN All-Star, membuat Kim Sang-sik harus mengatur ulang rencananya lagi sebelum melawan Setan Merah. Namun meski kecewa, Kim Sang-sik juga tidak bisa berbuat banyak. Alasannya karena setiap pemain berhak memilih membela timnas dibandingkan bermain untuk ASEAN All-Star. Lagian pertandingan melawan Manchester United adalah pertandingan yang tidak resmi, sehingga setiap pemain maupun klub berhak menolaknya. Kini usai mendapatkan penolakan dari beberapa pemainnya, Kim Sang-sik masih optimis bisa memberikan yang terbaik untuk tim. Betul guys, itu hak pemain lah guys. Sebab mereka lebih mementingkan tanggungjawab mereka kepada negara mereka berbanding lawan dengan MU. Sebab seminggu selepas lawan MU dah ada ASEAN Cup untuk Malaysia dan juga Vietnam. Disebabkan itulah ada antara beberapa pemain yang menarik diri guys ya. Tim ASEAN All-Star adalah satu penghormatan untuk memimpin pemain terbaik dari seluruh ASEAN dalam pertandingan sebesar ini. Kami tidak hanya mewakili negara kami juga menunjukkan kepada dunia kebanggaan, semangat, dan kekuatan wilayah kami, kata Kim Sang-sik dikutip dari Astro Arena. Potensi Manchester United turunkan tim pelapis versus ASEAN All-Star. Soal pemanggilan pemain ke timnas tentunya tidak hanya dialami oleh pemain-pemain ASEAN saja. Nyatanya pemanggilan pemain timnas juga akan dirasakan oleh pemain yang saat ini membela Manchester United. Hal inilah yang membuat Setan Merah kemungkinan besar tidak akan memakai skuad utamanya ketika melawan ASEAN All-Star nanti. Untuk pemain yang kemungkinan tidak dibawa adalah Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Harry Maguire, Christian Eriksen, hingga Rasmus Højlund. Semua pemain tersebut diprediksi bakal mendapatkan panggilan dari negara mereka masing-masing. Parahnya, negara dari pemain tersebut akan menjalani FIFA Matchday pada awal Juni, sehingga paling tidak mereka harus berkumpul ke timnas pada akhir Mei. Situasi ini mirip sekali dengan yang dialami oleh para pemain timnas Indonesia, sehingga kemungkinan besar nama-nama pemain bintang tadi tak akan ikut. Jadi adakah benar guys, Manchester United hanya akan menurunkan pemain simpanan? Betul atau tidak guys? Mungkin betul, sebab apa yang admin dalam video ni cakap pun masuk akal guys. Ada antara beberapa pemain Manchester United yang akan mewakili negara mereka masing-masing. Betul tak guys? Jadi tak apalah guys, kita tunggu dan lihat saja nanti. Ikut serta berangkat ke Malaysia. Tapi bagi para fans yang sudah terlanjur membeli tiket, kalian jangan kecewa dulu. Karena ada beberapa pemain bintang yang diperkirakan tetap akan dibawa oleh Ruben Amorim. Di antaranya adalah Casemiro, Mason Mount, hingga kiper lawak United, yakni Andre Onana.
Untuk Casemiro dan Mason Mount, keduanya tampaknya sudah tidak mendapatkan panggilan ke timnas. Sementara Andre Onana belum memiliki jadwal dengan timnas Kamerun. Kamerun akan bermain lagi pada bulan September mendatang atau di FIFA Matchday berikutnya. Dan selebihnya, selain mengirimkan para pemain senior, Manchester United pastinya juga akan membawa banyak pemain muda. Pemain yang pastinya masih asing bagi para penggemar di Asia Tenggara. Dengan situasi yang terjadi saat ini, pada intinya jadwal kedatangan Manchester United ke Malaysia jadwalnya dapat dikatakan tidak tepat. Alasannya adalah karena sangat Betul mepet juga. dengan pertandingan FIFA Matchday. Sehingga hal itu membuat banyak pemain tidak bisa bergabung, entah pemain dari ASEAN maupun pemain dari Manchester United sendiri. Lagian jarang juga ada tim Eropa yang melakukan tur pramusim pada bulan Mei. Karena biasanya tim-tim Eropa melakukan tur pramusim pada bulan Juni hingga Juli. Bahkan ada juga yang menjalaninya di bulan Agustus. Jadi itulah saat Manchester United berpeluang besar mengirimkan pemain pelapis saat melawan ASEAN All-Star pada bulan Mei mendatang.